Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'ala syahr Ramadan hadiyatan li ummati sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, pengurus daripada Musholah Rahmah Haji Jajat dan juga kawan-kawan lainnya seperjuangan di dalam memperjuangkan syiar daripada syiar agama yang pada saat ini kita dihadapkan dengan PR syiar di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, masing-masing tempat, masing-masing daerah mereka berpikir bagaimana cara menjadikan bulan Ramadan ini masuk dalam bulan Ramadan maka mendapat keuntungan yang banyak. Masuk ke dalam bulan Ramadan maka masyarakatnya menikmati keindahan yang ada di dalam bulan Ramadan dengan lantunan yang ada dalam sholat tarawih, imamnya dengan suara yang enak didengar, begitu juga ada Bilalnya yang mengingatkan kita juga kepada para sahabat. Disebutkan di dalam Bilal tadi selain nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan Khulafaur Rasyidin. Ini semua adalah sajian-sajian bagaimana ragam yang ada di bulan Ramadan, kita merasakan keindahan yang berbeda di bulan Ramadan. Karena tentu ini bulan Ramadan bulan istimewa. Bulan yang sebelum masuk bulan Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan dulu kepada para sahabat. Ini mau masuk bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan yang apabila seorang melaksanakan pekerjaan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, sedangkan mengerjakan sunnah dilipat gandakan seperti pahala fardu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberi motivasi pada para sahabat, sehingga pandangan mereka para sahabat ketika masuk bulan Ramadan ini beda. Keadaannya beda, semangatnya beda, persiapan juga di dalam mentalnya beda. Kenapa? Ini bulan Ramadan, bulan bonus. Tidur orang puasa itu dihitung ibadah. Nafasnya dianggap tasbih. Tapi jangan dijadikan untuk kita malas-malasan tidur terus dengan dalilkan tidur ibadah. Itu namanya memutarbalikkan dalil itu. Tujuan diingatkan seperti itu agar kita itu mempunyai semangat mencapai yang lebih utama lagi. Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi sholatnya. Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi zikirnya. Itu dia. Apalagi sedekahnya, apalagi nolong orangnya. Kesempatan. Jadi kita ini hidup, kita jalanin puasa, kita jalanin tarawih. Apa sih yang kita cari? Apa sampai di sini tarawih? Enggak. Ada satu titik yang kita tuju dalam tarawih ini. Puasa, ada satu titik yang kita tuju dalam puasa. Apa? Keridhaan Allah.
Ini dia titik ini yang kita cari, waridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala-galanya. Semua berjalan, semua manusia berusaha, semua manusia bekerja, berupaya untuk mendapatkan satu titik itu, yaitu keridhaan Allah. Orang sholat pahala yang dikejar, cuma lupa tujuan daripada ibadah. Apa arti pahala kalau tidak pernah ada nilainya di hadapan Allah, kalau tidak mendapat keridhaan Allah? Jadi ibadah ini wasilah, pelantara. Ini kita ibadah, ini hanya kendaraan yang mengantarkan kita kepada titik itu, pelantara. Karena ada yang ibadah itu tidak ada tempat di sorga kecuali udah ibadah di situ tuh makhluk, yaitu iblis. Itu iblis, tidak ada tempat di sorga kecuali iblis sudah ibadah kepada Allah. Tapi apa hasil daripada ibadahnya? Ternyata tidak mengantarkan dia ke dalam keridhaan Allah. Makanya kita boleh girang, boleh gembira, boleh bersyukur kita Allah pilih menjadi hamba yang ibadah. Cuma perlu kita pahami, ibadah ini adalah kendaraan untuk kita mencapai satu titik tujuan kita, yaitu keridhaan Allah. Nah, ini keridhaan Allah. Begitu juga kenal kepada Allah. Kalau orang udah dapat keridhaan Allah, sudah kenal kepada Allah, ini indah. Asal penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, menyembah kepadaku. Ai dalam tafsir daripada menyembah, ai ya'rifun, yaitu kenal kepadaku. Bukan intinya adalah menyembah, tapi menyembah itu kendaraan untuk kenal kepada Allah. Karena orang kalau udah kenal kepada Allah, itu ibadah nggak beban. Nggak beban, enak, rasanya enak. Ini kita ini lagi ngumpulin poin untuk menambah power kekuatan kita untuk bisa dekat kepada Allah. Makanya ibadah yang kita lakukan ini semua nggak sia-sia. Orang kita ibadah, setiap ibadah berarti lagi ngumpulin lagi poin, ngumpulin lagi poin, ngumpulin lagi poin, sampai mendapat satu power yang kuat, sehingga keyakinan kita ketika dalam sholat itu merasa keindahan yang kita sedang takbir, maka bersambung hati kepada Allah. Ini namanya ma'rifah. Kalau udah ma'rifah, ibadahnya kepada Allah dengan ma'rifah, dengan kenal kepada Allah, itu ibadah rasanya nikmat, hiburan. Nggak lagi ada kata-kata beban. 20 rakaat ini dianggapnya nggak ada apa-apanya. Maaf, saya punya guru itu waktu saya pernah dulu di Madinah. Saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah. Beliau itu kalau udah orang-orang salat tarawih selesai, beliau itu udah langsung aja lagi ibadah lagi. Begitu juga ada beberapa ulama yang kita lihat tuh bikin lagi soft kelompok, sholat lagi, nggak capek. Padahal di sono dalam sholat tarawihnya itu 1 juz lebih. Udah bacanya panjang-panjang lagi. Ya, kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Terus panjang kayak begitu. Masya Allah. Kadang-kadang lagi ngantuk, tato ketiduran dari diri. Masya Allah. Tapi sebagian mereka merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan. Karena memang sebenarnya juga, walaupun dalam psikolog disebutin tuh, sebenarnya tuh kenikmatan itu datang di dalam perjuangan. Tambah banyak pengorbanan, perjuangan, maka tambah banyak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan itu.
Makanya jangan pernah kita takut dengan tantangan. Jangan pernah kita takut dengan tantangan. Oh, ayo 20 rakaat bismillah. Terusin lagi, ayo bismillah. Ibadah terus bismillah, bismillah. Semangat. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah pembuka untuk kita lebih mudah melaksanakan ibadah, lebih mudah melaksanakan sholat, lebih mudah di dalam melaksanakan puasa. Dengan apa? Semangat dulu. Semangat. Apa? Ngumpulin poin. Kita di sini sekarang lagi ngumpulin poin ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini sebagai sedikit motivasi buat kita. Jadi Ramadan ini kita nggak akan sia-siakan. Dan Ramadan itu awal Ramadan luar biasa. Apalagi kalau udah masuk pertengahannya, itu lebih luar biasa lagi. Apalagi kalau udah masuk akhirnya, 10 terakhirnya lagi lebih istimewa lagi. Ya itu yang semestinya nih kita memang harus jaga. Harus jaga. Di pertengahan seperti ini Ramadan ini harus dijaga. Apalagi nanti di akhir dari Ramadan kita harus lagi jaga lagi. Kenapa? Ramadan itu yang paling afdal adalah di akhir. Ya, jadi mudah-mudahan ini sekarang kita terus semangat lagi sampai mudah-mudahan Allah berikan kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Terus ketemu lagi Ramadan yang akan datang dan selalu dalam keadaan ibadah, taat, meningkat, menambah power kita di dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.